kasus Mbak Ayu Puspita ini yang sangat famous itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu dan dampaknya apa? Kadang-kadang pengantin itu nggak tahu bahwa ada tanda bahaya yang mendekati mereka. Nanti pada saat DP awalnya itu udah ibaratnya udah mengikat mereka, dimulailah modus sebenarnya. Nah, masalahnya tidak ada transparansi seperti apa sih detail-detail itunya dan sampai sejauh mana progresnya itu dilaporkan ke pengantin. Kita juga menawarkan package, jadi klien-klienku tuh banyak banget yang ngechat ke kita, Kak ini jangan sampai ya kejadian JWS kayak gitu. Terus Kak ini bener ya Kak, minta dong tanda tangan materai segala macam. Jadi trust issue. Kalau si Ayu ini gimana? Ayu ini seperti masuk ke wedding planner kah, wedding services kah, atau wedding organizer kah? Kalau menurut pandangan, kalau Anda kenal sama Ayu secara personal? Atau pernah berhubungan kerja sama? Aku nggak kenal, cuman pas pameran kan suka bareng tuh, cuman nggak pernah. Oh, pernah bareng pameran juga ya? Sering. Oh ya, kita nyebutnya oknum, Mas. Ini tuh oknum. Kok dibilang apakah praktek industrinya ini salah? Masih masih debatable itu. Kita juga suka heran gitu. Kok bisa ya dia jualan package gedung yang dimana gedungnya aja udah 70 juta sendiri, gitu. Terus kok bisa 150 juta ya? Berarti dia gimana gitu cara ngitungnya? Gitu. Konsumen harus bisa menggunakan common sense mereka untuk melihat orang-orang yang jualannya over promising gitu loh. Nah, nggak heran. Over promising dan minim SOP gitu loh. Nah, jadi trust itulah yang saat ini sedang tergerus oleh satu oknum yang mengacak-acak ekosistem dunia pernikahan. Oke, selamat datang di Pranata Culture. Program ini dibuat untuk kita berdiskusi sesama para praktisi atau pelaku di dunia wedding industri. Tapi kita tidak membahas soal teknis, kita lebih membahas lagi dari sisi humanisnya atau dari sisi emosionalnya. Dan kebetulan di malam hari ini kita sudah kehadiran banyak beberapa narasumber yang kita undang. Di sini ada Mas Toto. Mas Toto jangan bosan diundang dalam Pranata Acara dari Maximus Picture di sini dan mewakili juga HIPDI. Nanti mungkin Mas Toto bisa lebih menjelaskan apa itu HIPDI. Yang kedua ada Mbak Bunga, ini sahabat gue dari tahun berapa? Mbak Bunga kita udah lebih dari 10 tahun ya. Mbak Bunga ini dari Bunga WO, jadi wedding organizer juga, sama-sama dengan Pranata Acara yang katanya kompetitor padahal partner ya Mbak Bunga ya. Katanya kompetitor. Dan beliau juga mewakili Hastana Indonesia. Sekarang Mbak Bunga menjabat sebagai ketua DPW Jabodetabek. Dan di samping kanan gue ini juga ada yang satu yang cantik banget, Mbak Miska. Terima kasih bela-belain langsung landing dari mana langsung ke sini. Bela-belain jauh ke sini. Mbak Miska ini asli Indo Catering ya, yang sudah sangat terkenal di mana-mana juga, dan beliau juga pengurus ya dari APJI ya. Ya, APJI, APJI Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Pengusaha Jasa Boga, dan satu lagi Mbak Putri. Ini tetangga, ternyata kantor Pranata dengan kantornya Mbak Putri, JWS Wedding Organizer, nggak jauh, cuman beda blok, yang orang bilang juga kompetitor tapi kita partner seperti itu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat hadir. Kita pengen diskusi santai, ngobrol-ngobrol soal industri pernikahan pastinya. Mungkin supaya pada tahu, mungkin biar pada tahu ya, kan banyak orang nggak banyak yang tahu kalau ternyata di industri pernikahan ini ada perkumpulannya ya, ada asosiasinya ya. Orang taunya ya vendor dekor, vendor catering, foto, WO, dan banyak hal lagi dengan bidang. Ternyata ada loh asosiasi resminya untuk yang menaungi atau memayungi para pengusaha ataupun para pelaku bisnis ini. Mungkin dari Mas Toto dulu ya. Mas Toto ini HIPDI, Mas Toto, boleh dijelasin Mas Toto? Iya, thank you Mas Gandhi, teman-teman semuanya. HIPDI itu Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Kebetulan di dalamnya itu
Yang banyak kan biasanya itu komunitas fotografer ya, yang dia mewakili as a personal photographer atau video cameraman. Tapi kita HIPDI itu yang menaungi vendornya, as a pengusaha pebisnisnya seperti itu. Berbeda dengan perkumpulan fotografer-fotografer yang banyak di media sosial gitu. Betul. Cuma kalau kita memang lebih ke basisnya pengusaha pebisnisnya, yang punya perusahaannya seperti itu. Kita sudah 16 provinsi di Indonesia affiliate-nya. Terus juga udah 10 kabupaten kota dan ada HIPDI Worldwide juga. Dan tapi dominan anggota kita walaupun dari banyak bidang dokumentasi itu banyak turunan Mas Gian, lebih banyak dominan ke mungkin 80% itu ke industri wedding. Pernikahan. Jadi lebih spesifik ya fotografer untuk industri untuk wedding. Ya, pernikahan. Program kerjanya sendiri Mas Toto yang didapatkan atau untuk berbeda nggak sih fotografer wedding yang anggota HIPDI sama yang bukan, atau punya standarisasi apa misalnya? Nah, kita biasanya kalau apa yang kita lakukan itu karena kita mungkin sama lah dengan beberapa asosiasi yang lain, juga kita ada fungsi edukasi di situ, pelatihan-pelatihan, workshop di situ, ada fungsi pengawasan juga buat para anggota kita. Kita kan juga ada grup juga, jadi ada sampai keturunan DPC-nya juga ada kan kita. Nah, terus juga kita ada fungsi pendampingan hukum juga bila mana teman-teman atau anggota-anggota kita yang terkena case dalam bisnis dalam industri fotografi ini yang membutuhkan konsultasi hukum, kita pendampingan hukum sih lebih tepatnya seperti itu. Dan juga kita bikin ini juga sih Mas Gan, kalau misalnya aduan dari masyarakat nah itu kita berfungsi di situ. Satu lagi untuk menjadi anggota HIPDI susah nggak atau open untuk semua fotografer? Sebenarnya syaratnya adalah sebenarnya kita agak sedikit melonggarkan sekarang ini. Kalau sebelumnya kita kan harus ada bentuknya legalitas perusahaan ya, CV atau PT seperti itu, terus ada kantor segala macam. Tapi kalau sekarang kita karena berkaitan dengan beberapa anggota member-member di seluruh Indonesia, apalagi di pelosok-pelosok mereka ada kendala dalam hal kepengurusan itu, paling kita cukup dengan NIB ya, apa sekarang tuh istilahnya tuh? Paling nggak harus badan usaha ya. Badan usaha. Karena suka ada kan banyak. Ini industri wedding kan begitu ya, banyak pengusaha-pengusaha ini tidak punya legalitas perusahaan. Formal ya, secara gitu formal ya, seperti itu. Ya, tapi secara resminya memang harus legalitas hukumnya ada. Gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya tahu kalau khususnya di dunia fotografi atau dokumentasi pernikahan ada HIPDI. Selanjutnya Mbak Bunga. Nah, Mbak Bunga di sini juga bersama dengan Mbak Putri. Selain pastinya pelaku industri juga untuk wedding organizer, beliau juga mewakili Hastana Indonesia ataupun juga sekarang jadi ketua Hastana Jabodetabek, Mbak Bunga. Iya, betul. Boleh cerita sedikit tentang Hastana? Oke, jadi Mas Gandhi, Hastana Indonesia ini sebetulnya kalau secara singkatan adalah himpunan perusahaan penata acara pernikahan. Jadi yang terhimpun adalah bukan individual pemilik bisnisnya, tetapi adalah brandnya sendiri. Jadi yang terdaftar adalah brand organizer itu yang menjadi anggota kita. Oke. Dan kalau menurut sejarah sih Mas Gandhi salah satu pendirinya juga ya. Anggota. Jadi di Hastana ini kita menghimpun rekan-rekan juga dalam rangka pengen menjaga ekosistem kita yang ada di industri pernikahan di sisi wedding organizer tentunya. Jadi saat ini Hastana Indonesia, kalau saya berada di Jabodetabek, tetapi kita juga punya teman-teman di wilayah lain, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, sampai kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur gitu. Jadi cukup kompleks dan ada juga wilayah-wilayah yang memang belum punya perwakilannya, tetapi sudah punya anggota sampai ke Papua. Wow, banyak sekali. Ada berapa anggota sekarang, Mbak Bunga? Saat ini sudah di 250 anggota lebih, sorry. 250 ribu. Mudah-mudahan tahun depan 250 ribu ya. Iya, mudah-mudahan. 250 ribu wedding berapa ya? Industri bertumbuh. Iya, industri bertumbuh ya, mudah-mudahan gitu kan. Mbak Putri mau menambahkan tentang Hastana? Ya, jadi aku di sini anggotanya Mbak Bunga dari Hastana Jabodetabek. Cuman ya kita kan asosiasi wedding organizer. Mbak Putri sekarang pengurus bidang
bidang pelatihan kebetulan diamanahkan oleh Mbak Bunga. Oke. Gitu. Memang kita sebagai asosiasi wedding organizer kita kan berfokus di jasa mengorganize acara pernikahan. Nah, cuman mungkin di sini bedanya sama Mbak Bunga, aku ada servis yang lain yaitu di dekorasi dan sanggar pengantin. Jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak. Kita Jangan akan spill dulu. bahas ke topik Iya. utama nih Iya, kayaknya. iya, Soal iya. WO lagi hangat banget nih, lagi banyak nih. Oke, Ya. jangan di-spill dulu. Oke, Mbak Miska. Nah, Mbak Miska kan juga sebagai pengusaha bidang catering dan Iya. juga menjadi pengurus juga ya Mbak di asosiasi Jasa Boga. asosiasi pengusaha jasa boga Indonesia. Indonesia yang jasa boga lebih ke catering ya gitu Iya, kan. betul. Jadi cerita sedikit aja sih, Ya. beda dengan ketua umum di sini. Mungkin aku sedikit aja. Jadi alhamdulillah Serindo tergabung di Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Oke. Nah, selain itu kami ya tentu saja fungsinya sama dengan organisasi pada umumnya gitu kan, pelatihan, perlindungan dan lain sebagainya untuk anggota. Tapi saya juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wow, banyak Gitu. sekali organisasi ya. Tapi memang kalau di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, saya lebih di Jakarta karena bisnis Asrindo sendiri kan memang lingkupnya di kota Jakarta gitu. Kalau di HIPMI sendiri juga sama sih, fungsinya masih sama ya, kita semua intinya menyejahterakan anggota. Kayak gitu Oke, sih. sorry, aku potong. Ada jasa boga berarti bukan hanya catering ya? Bukan hanya catering, Semuanya jadi kalau berhubungan dengan untuk jasa Abji, boga. betul. Jadi kalau Oke. di Abji itu ada pemilik restoran juga, pemilik Oke. catering. Kemudian ada tip teman-teman kita yang juga punya produk UMKM. Kayak coffee shop gitu masuk? Coffee shop masuk karena termasuknya di restoran. Oke. Gitu. Itu jadi memang lebih luas. Restoran, Gitu. warung-warung mungkin enggak ya? Warung makan tergantung ya? Asal tergantung. ada legalitasnya. Oh, jadi semuanya ini asosiasi yang di sini bukan cuma perkumpulan perorangan, tapi Betul. semuanya harus ada legalitas, izin usaha, paling nggak Betul. apa NIB mas satu ya? Ya minimal ini Minimal. Minimal itu ya, Minimal. mendapatkan NIB itu kan harus punya PT atau CV paling enggak ya. Oke, keren. Nah sekarang pengen tahu nih, sekarang kayak apa sih? Ini kita lebih ke mengerucut Ya. ke tentang industri pernikahan ya. Sekarang tuh kalau ngelihat data ya, ngelihat data jumlah pernikahan dari tahun di data tuh di 2015, 2018 itu ada 2 juta pernikahan per tahunnya. Di menjelang 2020-an ini itu tinggal 1,5 juta pernikahan di setiap tahunnya. Dampak ke industri pernikahan seperti apa? Oke, kalau bicara tentang industri, kita pastinya nggak bisa mengabaikan data itu ya, terutama data yang dari KUA ya. Memang terjadi tren penurunan ya, Mas Gan. Kemarin juga dari Departemen Agama ya, terutama KUA yang menyampaikan data, merilis data tersebut. Cuman kalau bicara tentang industri, agak unik Mas Gan kalau di Indonesia nih. Boleh dibilang industri pernikahan di Indonesia itu bukan hanya industri pernikahannya saja. Kalau nikah itu kan sebenarnya simple things ya. Ijab kabul ya kan, atau pemberkatan di gereja selesai. Itu mungkin di luar negeri juga seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ini benar-benar ini industri budaya. Di mana di situ ada culture, ada family pride yang harus mereka pergelarkan seperti itu. Jadi memang ada bersyukur kita sebenarnya berada di industri ini, yang boleh dibilang ini industri yang boleh dibilang Nggak ada mati. checklist hidup lah kalau dibilang gitu. Jadi boleh dibilang yang kayak nggak ada matinya gitu loh. Jadi istilahnya walaupun jumlah pernikahan itu menurun ya sekitar 25%, itu untuk industrinya sendiri baik-baik saja, Kuenya masih besar. masih besar. Kuenya masih sangat besar, apalagi kalau kita comparing dengan ini berdasarkan dari apa tuh, kita sempat ngobrol konsultasi lah, ada diskusi dengan ada investor industri pernikahan juga, investor dari Korea dan Jepang, kan ngobrol kenapa mereka mau bikin invest di Indonesia. Dia bilang dia udah baca data, dibanding negara mereka sangat penurunan angka pernikahan tuh sangat signifikan. Sangat signifikan. Dan dia melihat ada peluang, chance yang besar sekali gitu di Indonesia yang dengan apa tuh weddingnya yang luar biasa ya, apalagi pernikahan tradisional yang adat ya, yang boleh dibilang sampai ribuan tamu. Kalau sana ke luar negeri kan mereka shocking juga dengan jumlah undangan sebegitu gitu. Jadi walaupun tidak bisa mengabaikan data tersebut, tapi kita tetap optimis bahwa ini industri tetap
bertumbuh. Betul. Nanti mungkin kita punya sesi khusus kenapa Ya. menurun nih. Ya itu tapi mungkin kita nggak usah bahas sekarang. Nah dari segi catering sendiri, karena kan catering itu bisa dibilang mutlak harus ada ya. Mungkin kalau foto, mohon maaf, Ya. sekarang ada handphone. Iya, betul. Ya, mungkin yang nikah di yang skala kecil Ya. udah cukup pakai dokumentasi sendiri. WO apalagi banyak yang wedding kecil nggak pakai. Tapi kalau makanan kan nggak mungkin nggak dijamu. Ada penurunan nggak sih, Mbak Priska? Kalau Nggak berasa? kalau di Nggak berasa. kalau di kami sih lebih ke jumlah tamu sih sebenarnya. Oh. Lebih ke stylenya ya Mas ya. Dari mulai yang besar Tadinya banget yang kita ribuan. terbiasa ribuan, akhirnya jadi lebih ke intimate itu sih. Kalau Jumlahnya tetap. jumlahnya tetap ada, walaupun ya saingan juga makin banyak ya. Itu mungkin mempengaruhi gitu pasti secara langsung, tapi basically sih lebih ke kayak culture-nya berubah gitu sih, dari ribuan ke yang lebih kecil gitu sih. Mungkin ya tadi starting dari 200 packs tuh. Jadi bisa selling dibilang banget kalau lah. ngobrol dari Mas Toto, Mbak Miska, jadi industri pernikahan di Indonesia ini fine aja dengan ada jumlahnya penurunan. Bener sih itu. kalau bisa dibilang kuenya masih besar dan Kuenya. potensinya kayaknya memang orang kita Mungkin tuh ya kalau dibilang tadi apa 2 juta jadi 1,5 juta. Mungkin gini Mas Gan, mungkin kalau kita ngelihat kenapa indikator industri ini bertumbuh dari jumlah vendor yang bermain. Mungkin kalau zaman dulu ya, kita yang menghandle satu acara pernikahan itu hanya satu vendor. Mereka yang ngurus semua gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau sekarang elemen di badan perempuan aja Banyak sekali bride-nya vendor, itu oke. dari vendor MUA, terus juga ada Sanggar. nail art-nya, terus ada wedding Sampai suit-nya vendor. segala Iya, macam, iya. sampai vendor robe-nya, ada elemennya. Kalau nggak salah ada 9 vendor yang bisa menghandle dalam satu 9? yang nempel sama perempuan. Dan jangan buka gini. Buka kanan. Jadi memang menurutku artinya kalau Mbak Miska tadi bilang pemainnya banyak, saingannya banyak, artinya industri bertumbuh. betul, Ada kue manis di situ. betul. Tapi pemainnya juga bertumbuh. Nah iya pasti. Jadi mesti pinter-pinter kalau gitu kan. Oke, nah sekarang nih tujuan aku ngundang teman-teman semua di sini kan sekarang lagi ada isu yang wow nih, kayaknya hampir semua media sosial ini di beranda gue keluarnya ya itu lagi. Nah ini kan erat hubungannya dengan industri pernikahan khususnya wedding organizer yang tapi sengaja gue nggak ngundang hanya WO karena ternyata begitu kita pelajarin di situ ada kemasan di dalam WO itu ada elemen-elemen part vendor yang bukan hanya WO ya, di situ ada catering, ada foto video juga, ada banyak Dekorasi. sekali dekorasi kan seperti itu. Dari sisi asosiasi dulu ya melihat seperti ini atau mungkin juga nanti dari tanggapan masing-masing para pelaku ini kasus Mbak Ayu Puspita ini yang sangat famous itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu dan dampaknya apa dalam karena asosiasi pastinya berpikir dari segi dampak industri ya karena kita ngomongnya dari industri Ekosistem. ya ekosistem yang terjadi ini seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya di sepanjang industri pernikahan, khususnya di organizer, ini bukan kali pertama case seperti ini terjadi. Walaupun memang kan skala viralnya beda-beda ya. Tetapi kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang berulang? Kadang-kadang pengantin itu nggak tahu bahwa ada tanda bahaya yang mendekati mereka. Mereka nggak aware bahwa ternyata kebutuhannya pengantin itu dalam hal ini kan biasanya orang Indonesia senang banget ya Mas Dandi untuk bisa mendapatkan wah gue nih udah bisa dapat diskon paling gede nih dibandingin teman gue gitu. Lalu case-nya jadi kan ke si korban, kita kan korbannya banyak banget ya. Kalau menurut data yang melaporkan ada 87 korban ya kan. Itu si korban berarti membeli suatu services ke wedding organizer Ayu Puspita yang diklaim sebagai wedding organizer. Nanti mungkin Babu nggak bisa jelasin apa itu si produknya. Terus tidak terdeliver semua sesuai dengan kontrak. Iya. Yang case-nya sampai nggak ada makanan, Mbak Miska nggak ngirim makanan gitu istilahnya kan? Ngeri banget. Gitu kan? Iya. Jadi memang pada saat satu gerbong itu ditawarkan, orang tuh udah ngerasa kayak oke nih aku akan mendapatkan semuanya. Jadi fokusnya kepada harganya berapa nih.
semakin menarik, semakin seksi, oke saya akan ambil. Nah ini maksudnya tentu banyak point of view ya Mas. Tetapi biasanya yang menjadi celah kadang-kadang itu tergiur dengan harga murah. Jadi akhirnya lupa mengulik kembali isi dari yang kita beli itu. Bener nggak sih ini dekornya kayak gini? Bener nggak sih cateringnya seperti ini? Karena udah fokusnya kepada angka yang menarik itu, dan biasanya terjerat dengan DP awal yang tidak terlalu besar, Mas Gandhi. Nanti pada saat DP awalnya itu udah ibaratnya udah mengikat mereka, dimulailah modus sebenarnya, yaitu diiming-imingi. Jadi ini berarti emang ini ada satu modus ya, bukannya si Ayu Puspita emang modus dalam arti kalau melihat dari tanggapan melihat kasusnya yang walaupun kita nggak tahu secara detail ya. Jadi dia ini emang punya rencana untuk mendapatkan uang, memberikan melakukan penipuan atau gimana? Atau bisa jadi karena mismanagement. Nah, jadi memang yang tadi saya sampaikan adalah informasi yang diterima juga dari para korban. Bagaimana mereka akhirnya semakin banyak uang mereka yang terpegang di satu oknum ini gitu ya. Tetapi red flags-nya itu bukan hanya harga menarik itu aja, Mas Gandhi. Yang paling penting adalah tidak ada transparansi transaksi di antara si penyedia jasa keseluruhan kepada para vendor-vendor yang jadi mereka kayak suka. si Ayu itu kan jadi kayak one stop solution gitu ya. Jadi dia untuk mau menikah, dia punya paket paket pernikahan yang termasuk di situ ada paket lengkap. Paket lengkap gitu. Nah, masalahnya tidak ada transparansi seperti apa sih detail-detail itunya dan sampai sejauh mana progresnya itu dilaporkan ke pengantin. Jadi makanya pengantin ya sampai jenin satu itu istilahnya masih dibilang makanan akan datang kalau emang masa iya sih nggak tahu kalau emang dan ada venue kan yang belum dilunasi kan. Betul sekali. Sampai kalau transparansi itu dilakukan, misalnya ini sudah dilakukan booking dan ada bukti bookingnya atau apa, itu kan ibaratnya meminimalkan potensi terjadinya hal seperti itu gitu. Kita ngomong paket pernikahan ya. Paket pernikahan tuh aku tanya Mbak Miska, kadang suka ada suatu catering ya. Kalau catering kan kita tahunya adalah beli makanan Miska. Tapi ada juga suatu catering yang paket sekian rupiah, di situ nggak cuma makanan, tapi juga ada dekorasi, ada foto video. Sebenarnya nggak tahu Asrindo punya paket pernikahan, paket lengkap atau paket lengkap begitukah? Atau emang Mbak Miska atau catering tersebut dia punya fotografer sendiri in-house atau dia berpartner dengan vendor lain atau gimana? Iya, sebenarnya sih kalau aku bicara dari Asrindo ya, Asrindo memang nggak punya paket lengkap wedding package itu yang termasuk dengan biasanya kue besarnya itu kan ada di dekorasi, foto video, catering sih sanggar. paling gedenya ya. Pasti, maksudnya kalau catering sudah termasuk gitu kan Mas, sanggar, catering, sama biasanya WO. Itu sih biasanya. Nah itu kami tidak jalankan bisnis itu karena kami ngerasa yang kita punya itu catering, which is yang menurut tapi teman-teman Mbak Miska anggota ABJI kan mungkin ada juga yang mungkin ada itu juga. Aku bisa bilang Mas dari di Jakarta ya terutama ya, mungkin kayaknya kurang dari 10 deh. Kayaknya catering yang hanya jualan catering tok aja. Malah justru sebanyak. Iya, mungkin ya. Jadi nggak terlalu banyak yang terutama yang. Jadi bisa dibilang. Iya, jadi sisanya 90% lebih. 90, maksudnya ya hanya sedikit lah Mas. Yang dari kita yang memang hanya menjalankan praktik menjualan catering saja karena memang hanya itu yang kita punya. Sisanya kita kerjasama dengan para vendor kan. Pasti aku kerjasama dengan Mas Toto dan lain sebagainya gitu. Di mana catering sebenarnya tidak memiliki kontrol atas produknya sebenarnya kan. Karena kan kita serahkan lagi kan ke atau pihak ketiga. Betul, kita serahkan ke pihak kedua ya berarti ya. Itu kan saya kerja sama Mas Toto nih, Asrindo. Ya udah nanti ya aku mungkin akan tektokan sama Mas Toto atau mungkin klienku yang akan masuk. Jadi aku kan di luar kontrol nih Mas. Jadi hanya fokus dengan produk yang Mbak Miska punya, yaitu adalah makanannya, apanya jenisnya. Itu akhirnya kami sebenarnya sempat tergiur dengan kayak ini mungkin akan menarik banyak pelanggan nih gitu, karena kan memang pengantin-pengantin zaman sekarang itu kebanyakan walaupun mereka kritis, walaupun mereka semakin detail, tapi mereka juga nggak mau ribet kan sebenarnya. Jadi akhirnya mencarilah one package solution ini. Cuman
kami kembali lagi Asri Indo hanya mikirnya apa yang kita punya kita bikin sempurna gitu loh, tidak jadi menghindari Kenapa 90% error-error ini gitu. Kenapa yang 90% itu lebih menjual paket tadi all in? Apakah lebih Kayaknya kembali lagi ke behaviornya customer zaman sekarang sih, karena mereka mungkin banyak yang muda-muda sambil kerja, kayaknya kepengen one package solution yang udah. karena permintaan pasar juga Kan ya? ada juga yang kliennya juga ada paket lengkap nggak ya, mereka nggak mau pusing. Bener mas. Let's say kayak foto saja deh, foto. Seandainya kita jual hanya paket wedding, ada juga mas di bundling aja Tapi deh, konyol sama juga sih kalau pre-wedding masih sama mas nggak, coba. maksudnya contoh kayak gitu. Aneh dia jualin, dia mau bundling nggak mau pusing, tolong mas dihitung semua. Semuanya. Karena kita Tapi masih dalam dunia fotografi. iya, kalau ini kan lengkap. Datang ke foto minta termasuk catering kayaknya jarang. Jadi catering masuk. kalau Asrindo sendiri sih biasanya gini sistemnya. Jadi kami kalau misalnya ada pengantin datang ke kita pengen wedding package, biasanya aku cari WO. Nah, menarik nih. Jadi aku yang cari biasanya WO yang bisa aku kerja sama Asrindo, meanwhile dia handle package-nya. dia yang menghandle di luar dari catering, Betul. kayak dekorasi, foto itu yang membungkus iya, adalah WO. WO. Yang ngebungkus adalah Yang WO. mungkin kasusnya si Mbak Ayu Puspita. Ya, seperti itu Oke, sih. Mbak Putri, betul Mbak Putri kan juga sebagai wedding organizer juga yang juga memberikan services wedding package all in, ya kan? Kayak apa sih sebenarnya? Apakah Mbak Putri juga punya salah satu vendor atau dari bidang itu, atau nggak punya sama sekali dan bekerja sama dengan vendor lain atau gimana? Oke, jadi kenapa sih latar belakangnya dulu ada suatu one stop solution atau wedding package kayak gitu? Mungkin awalnya teman-teman kakak yang catering, yang usaha catering awalnya catering aja, misalnya kayak aku awalnya WO aja atau dekor aja, tapi banyak sekali permintaan dari customer kita yang nggak mungkin kita sebagai pelaku bisnis ya menolak atau gimana, jadinya muncullah wedding package tersebut gitu. Nah kalau ditanya impact-nya apa sih, sangat sangat merugikan banget sih dari kita, apalagi aku mungkin ya yang kita juga menawarkan package, jadi klien-klienku tuh banyak banget yang ngechat ke kita, Kak ini jangan sampai ya kejadian JWS kayak gitu. Terus Kak ini bener ya Kak, minta dong tanda tangan materai segala macam, jadi trust issue gitu. Oke, Jadi ini klien- efek dari dampak dari kejadian kasus Ayu Puspita ini. Bener. Terus apa ya? Kalau dari kita sendiri, memang awalnya JWS itu kan awal mulai banget tuh dekorasi. Oh, awalnya dekorasi. Dekorasi. Oke, berkembang. Berkembang WO package. WO organizer. Oke. Nah, terus abis itu ya kita ada beberapa produk gitu ya, kayak sanggar kayak gitu. Nah, kalau yang lain itu kita vendor, dan vendornya pun kita transparan, klien boleh melihat portofolionya. Jadi misalnya kayak dokumentasi nih, aku punya list vendor, siapa aja, kita lebih dari ada 20 vendor dokumentasi. Terus MUA, kita ada juga lebih dari, ada puluhan MUA, yang dimana klien memiliki fleksibilitas untuk memilih vendor tersebut gitu. Dan kita juga as a package, kita memang ya namanya orang, tapi kita itu sebisa mungkin mengkurasi dan menggaranti bahwa vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita itu amanah dan trusted gitu. Gitu sih. Oke, dari Astana Nabung aku pengen tahu nih, bedanya catering yang punya wedding package sama WO yang punya wedding package, apakah itu satu produk yang sama atau enggak? Kedua, apakah si catering ini bisa dibilang WO juga? Kita ngomongnya tadi catering yang 90% tadi ya kan, Mbak Rizka ternyata masuk dari yang 10% gitu. Gimana Mbak Bunga? Ya, ini kayaknya masih rancu nih jadinya. Perlu kita luruskan ya Mas Jadi, bahwa yang namanya wedding organizer itu adalah tim yang melayani. Jadi dia punya tim profesional yang membantu dari preparation sampai nanti pelaksanaan hari H. Itu adalah wedding organizer. Eksekusinya ya. Tapi yang mau arrange package segala macam itu sebenarnya wedding service gitu. Jadi yang dilakukan teman-teman catering itu mereka tidak bisa menyebut dirinya sebagai wedding organizer.
Tetapi Exactly, menyediakan Asri wedding- Indo nggak mau punya WO karena memang bukan itu kapasitas kita. Betul. Kita tidak merasa mampu untuk melakukan itu. Bukan karena memang dari expertise-nya awal, ya? Bukan expertise, dan memang fokusnya bukan Bukan, value, oke. secara value juga bukan di situ dari awal gitu loh. Itu asli Indo karena tapi dengan catering yang lain Mungkin sebenarnya mereka juga kurasa merasakan hal yang sama. Bukan yang wedding package ya mas, bukan catering yang menjual wedding ya, package ya. kadang-kadang gini, soalnya aku sendiri ngeliat dia wedding package, saya ex catering, karena permintaan tadi ujung-ujungnya karena permintaan si para klien, ada nggak yang paket all in kita ngomong begitu kan? Nah si catering Mbak Amis kan pasti kenal Mas Toto sebagai foto, kenal dekorasi ya udah bareng-barengan aja yuk kita jual, harga lo berapa misalnya 10 jadilah 50, ini wedding package. Banding. Nah, ini kadang-kadang diklaim sebagai wedding organizer, padahal di situ tidak ada jasa melayani secara profesional, mulai dari persiapan sampai kemudian technical meeting dan lain-lain sampai eksekusi on the day. Itu harus ada tim khusus yang menjalani fungsi organizer itu, Mas. Betul. Kalau enggak wedding package jadinya. Oke, nah sekarang Mbak Bunga sendiri, oke kita ngomong Bunga WO. Bunga WO ada di mana? Bunga WO karena sejauh ini justru sebetulnya ada satu lagi Mas, namanya wedding planner. Oke, ada wedding planner ya? That's another point ya Ah. sebetulnya. Tapi kurang lebih kalau misalnya mau kita tarik kolerasi wedding package dengan organizer, Bunga Wedding itu murni wedding organizer atau wedding planner. Nggak punya catering? Kita punya yang namanya package kolaborasi seperti yang misalnya tadi Mas Gandhi bilang, kita misalnya punya opsi pilihan yang lebih praktis untuk pengantin, di mana kita di situ punya teman-teman vendor yang support kayak dekor, foto dan Lebih ke lain-lain. partnership kali ya? Tapi sebenarnya? itu kita mereferensikan. Oke. Jadi ada opsi seperti ini, misalnya saya berkolaborasi dengan Maximus, harganya Maximus itu tidak saya ganggu gugat. Mas Toto direct bisa berkoordinasi dengan pengantin, Perannya Mbak Bunga sendiri di Referensi case ya? itu? mereferensikan dan kemudian memastikan produknya Mas Toto yang sudah saya rekomendasikan terdeliver dengan baik. Sesuai dengan konsep weddingnya si klien yang Betul. bangun ya. Malah justru pengantin harusnya ngerasa lebih aman ya, karena apa yang akan Mas Toto lakukan, kami akan dampingin pengantin nih. Oke. Jangan sampai pengantin jalan sendiri kebingungan gitu. Kalau di wedding paket yang misalnya Mbak Putri jual, melakukan hal itu juga nggak? Iya, jadi aku selalu bilang ke klien kita, apa sih bedanya JWS Wedding dengan WO package yang lain. Oke. Jadi karena aku pun sangat keinginan belajar menjadi wedding planner dan organizernya, sangat pengen gitu, Sangat makanya aku tinggi. masuk Hastana. Hmm? Kita ada service wedding planner itu, jadi bukannya Di semua wedding package sudah standar, ya. Ada wedding Sudah planner-nya. standar layanan kita. Jadi kalau flow-nya di aku pertama dari sales, abis itu di handover ke wedding planner. Nah, wedding planner itu nanti yang akan buat timeline, misalnya H-6 bulan, H-1 bulan, H-1 tahun, apa yang harus dilakukan. Oke. Ada wedding checklist, kemudian kita juga fitting assistant. Jadi kita itu memang kita memiliki package, tapi nanti ketika isiannya ingin di custom oleh klien itu kita boleh banget, dan kita juga vendor kita itu tidak Jadi mutlak. peran yang Mbak Bunga maksud itu ada terjadi di situ ya? Ada Sudah, bagian iya. dari Sudah termasuk layanan standar JWS Wedding. berbeda dengan teman-teman catering yang bikin wedding package. Iya. Kalau teman-teman kita di wedding package itu biasanya mereka bukan wedding planner karena Oh, nggak pengennya ada lebih yang murni. memplanning Biasanya ya? WO on the day. Iya. Oke. Dan WO itu pun kadang dan- bonus. dan itu WO pun kadang bonus dari bundling itu. Iya, dan itu Soalnya- pun cabutan freelance. Kalau misalnya di JWS Wedding kita bener-bener hiring dari nol. Karena kalau planner kita kan training. sifatnya belum ada vendornya kan, Mbak? Iya. Tapi kalau WO on the day tuh udah ada tuh, which is Kalau udah si pada Ayu ini vendor. gimana? Ayu ini seperti masuk ke wedding planner kah, Betul. wedding services kah, atau wedding organizer kah? Kalau menurut pandangan, walaupun Anda kenal sama Ayu secara personal, enggak sih. atau pernah Aku berhubungan enggak. kerjasama? Aku nggak kenal, Ah, cuman sama ya? pas pameran kan suka bareng tuh, cuman nggak pernah Oh, pernah bareng pameran juga ya? sering. Oh, jadi emang dia sering ya? Tetanggaan.
mantap. Iya, tapi aku nggak pernah kenal secara Atau personal anggotanya ada ownernya. yang bagian Anggota kita terkonfirmasi bahwa anggota kita ada juga yang mantan rekanannya dia. Jadi memang yang udah nggak masuk list rekanan. Ada yang udah masuk, apa ada Jadi yang dia keluar? punya gitu. rekanan, dia punya list. Rekanan-rekanan salah satunya beberapa anggota kita. Nah, cuman memang agak sulit ya. Cuman kita menamakan perusahaan tersebut ya. Karena kalau dibilang wedding organizer, artinya kan WO yang utama kan. Nah, sedangkan di paketnya aja WO-nya bonus. Ya, Nah, tapi kalau dia bilang Tapi kalau namanya bonus, saya bisa jadi jualan topi, bonusnya rumah. nah, Harganya sama aja. tapi kalau dari yang kita dengar kan ternyata beliau kan dari catering apa dekor ya? Dari Katanya Kalau nggak salah, awalnya awalnya catering ya, catering awalnya deh. catering. ya memang basisnya memang mungkin kalau dari teman-teman di daerah agak lebih pelosok ya teman-teman ya, kita nyebutnya ada juga ya vendor catering, vendor catering, vendor tenda yang udah lengkap dengan tenda, acara rumahan. Ya Itu pasti juga mereka, disebutnya- dia mulai dari situ, cuman abis itu mereka naik level ke venue-venue gedung-gedung gitu. Akhirnya Tapi mulai seperti diklaim itu. sebagai Tapi wedding basicnya memang organizer. catering. Biasanya mostly mereka dimulai dari catering. Oke. Namanya Biasa paling catering nambah ke elemen rias, sanggar, perlengkapan seperti itu. One stop solution wedding package tadi ya. Tetapi memang Mas Tapi Gani, kalau jenis bisnis model itu berarti banyak dilakukan. Tuh. Berarti itu sebetulnya fine aja. selama terkontrol dan Nah, kalau transparan. ya realita di lapangan tidak bisa dipungkiri. Memang masyarakat itu sudah terpola bisnisnya seperti itu. Permintaan banyak di situ. Permintaannya banyak. Hanya cuman memang buat kita yang aware, buat kita yang paham bagaimana aturan main, bagaimana pola yang benar menjalani industri dan ekosistemnya. Mungkin kita agak gimana ya, harusnya kan tidak seperti itu polanya dari masing-masing vendor. Tapi kan tidak semua juga masyarakat punya ekspektasi yang sama kan gitu. Tuh, let's say kita foto deh, idealnya foto tuh seperti apa, bikin apa. Tapi banyak juga kan customer yang cuman foto aja gitu, yang penting wedding aku lengkap gitu kan, yang penting ada gitu kan. Nah seperti itu, jadi memang Oke. tantangan Berarti di situ. maksudnya gini, si wedding packet itu nggak semuanya tanda kutip negatif dong, nggak tanda kutip berbahaya dong, ya kan? Jadi, Wedding betul. packet pun banyak juga yang fine aja, yang aman dalam arti gitu kan. Kan karena permintaannya tinggi ya Mas Budi ya. Jadi pelaku usaha tuh kalau yang memang mendeliver bisnisnya dengan bagus, salah satu contohnya JWS ini tidak menghilangkan layanan untuk membantu perencanaannya dengan responsibel dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan kebutuhan besar dari masyarakat ini untuk sebuah celah gitu loh Mas Budi. Ngerti. Maksudnya gini, tapi mungkin nggak sih ada yang emang dia tidak menjanjikan tadi bikin timeline, tidak menjanjikan, mungkin si klien itu menurut mereka nggak penting. Oh yang penting sekarang saya nggak mau pusing-pusing daripada nyari dekor, nyari apa, berapa isinya, makanannya apa, dekornya kayak apa, fotonya kayak apa, maksudnya kayak apa, dibungkus jadi satu. Itu diklaim sebagai wedding organizer atau bukan? Tetap wedding service. Nah, masalahnya ketidaktahuan calon pengantin itulah yang kemudian menjadi potensi pengantin itu menjadi korban gitu Mas. Jadi masih rancu, ada pengertiannya apa yang dibeli sama si pengantin, Betul. terus sama realitanya, jadi ekspektasinya kan. Iya. Oh ya, kita nyebutnya oknum Mas. Ini tuh oknum. Kalau dibilang apakah praktek industrinya ini salah, masih debatable itu. Betul. Kenapa? Realitanya di masyarakat, Mbak Miska bilang, anggota asosiasi dia mungkin mostly 90% anggotanya kalau yang main wedding, ya dia jual paket gitu. Dan itu nggak masalah dong. Terbukti kan case-nya dari ibaratnya ribuan vendor terjadi 1-2 case, ya memang itu oknum, kembali lagi ke oknum. Mau bagaimanapun sistemnya, kalau oknumnya punya pengelolaan ke manajemen yang nggak bagus, ya pasti akan case pasti. Sebenarnya masalah ujiannya si vendor service tersebut adalah di manajemen keuangan sih. Pengelolaan Karena keuangan. kan kita menerima uang itu di awal ya.
uang di awal, misalnya package berapa nih, 100 juta atau 200 juta, yang dimana kita tuh bisa negosiasi ke vendor, aku misalnya bayar kamu nanti H-1 minggu ya, atau H-1 bulan, sedangkan klien kan punya termin, dia aja H+1 bulan setelah DP harus masuk berapa persen. Nah, keuangan ini kalau misalnya kita hilaf atau kita nggak bisa memisahkan antara pengeluaran pribadi, itu bahaya banget sih, gitu. Nah, kan kita kalau saya sebagai calon pengantin kan nggak mungkin mesti ngecek apakah keuangan manajemennya si Sehat WO atau enggak, tersebut gitu. sehat atau enggak, dia punya utang apa enggak, atau mungkin dia manajemennya rapi apa enggak. Indikatornya gimana nih buat teman-teman si calon pengantin supaya pada saat membeli wedding, kita ngomongin wedding package-nya ya, berbeda dengan wedding organizer yang seperti Mbak Bunga kayaknya ini karena kasusnya si Mbak Ayu ini. Red flag-nya apa nih sebenarnya, apa yang perlu dikhawatirkan? Ini kalau kayaknya nggak worth it atau nggak oke nih paket, bahkan mungkin dari pada saat pameran udah kelihatan misalnya apa aja? Mungkin kalau aku JWS ya kan sering berpapasan sama si oknum tersebut di pameran. Kita juga suka heran gitu, kok bisa ya dia jualan package gedung yang dimana gedungnya aja udah 70 juta sendiri, gitu. Terus kok bisa 150 juta ya? Berarti dia gimana gitu cara ngitungnya gitu. Plottingnya, pembagiannya. Iya, nah itu kita aja gitu yang kita ambil margin gak terlalu besar, kita harganya jauh dari mereka, bisa sampai beda 50 juta atau 30 juta. Nah itu yang gak masuk akal sih. Jangan-jangan itu yayasan sosial gitu ya. Berarti Iya, nggak masuk akal lainnya gitu. gue rasa sih memang konsumen harus bisa menggunakan common sense mereka untuk melihat orang-orang yang jualannya over promising gitu loh. Nah nggak Over heran. promising dan minim SOP gitu loh. Kok bisa gitu kan, kayak Mbak Putri kan bilang. Tapi boleh nggak kita bilang, kan kalian nggak tahu, dia kan nggak tiap hari ngurusin wedding. Nah, itu dia. Ngurusin wedding ini sekali seumur hidup, kan dia nggak tahu juga. Iya, dia nggak tahu sebenarnya harga 100 juta ini harga di setara yang harga under dari pasaran. 100 juta atau 1000 packs gitu. Soalnya ini kan yang kita bahas ini bicara tentang jasa. Iya memang ada produknya, tapi bicara tentang jasa. Kalau mobil kita tahu mobil harga pasar ada di real produknya. Tapi kalau kayak jasa WO, kan dia kan nggak tahu berapa produksinya bagaimana kan ya. Yang tahu kan benar-benar harganya tuh bias banget gitu. Ya jadi aku bilang kalau bilang indikatornya dari harganya nggak wajar. Titik kewajaran aja mereka belum tentu paham. Tapi jangan lupa Mas Gan, di antara ketidakwajaran itu selalu ada yang nempel. Nah, sadar nggak sadar, calon pengantin akan selalu ditempeli dengan bonus yang juga over promising. Jadi indikatornya dilihat dari bonus yang nggak masuk akal juga. Oke lah, nggak tahu standar harga nih misalnya. Oh 150 kemahalan atau enggak ya? Tapi dilihat lagi dengan tandemannya, biasanya selalu dilekatkan dengan bonus yang nggak masuk akal. Mereka Itu kan biasanya indikator melakukan banget. research kan Mbak Oke, sebelumnya. jadi yang pertama nih buat teman-teman secara pengantin begitu mau menyetujui satu paket, dilihat dari isinya, ya kan, dengan harganya equal nggak nih, ideal nggak sih harganya? Dengan kiri kanan kompetitor ya. Oke, Iya. itu lolos misalnya. Kita anggaplah kita nggak tahu emang segini kali harganya, 100 juta, 1000 pack plus honeymoon plus bla 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 bla. Emang mungkin segitu karena mungkin tidak ketahuan pengantin. Tadi Mas Otto bilang banyak kan 90% adalah pernikahan pertama yang dia juga nggak tahu sebelumnya. Di step berikutnya ada refleks lain nggak? Sebelum nyampe kalau kasusnya Ayu Puspita kan sampai akhirnya jangan sampai nih udah dandan catering nggak ada gitu kan. Kalau berdasarkan dari informasi korban ya yang kita dengar ya di beberapa platform ya, mereka melihatnya indikatornya dari follower IG-nya banyak, centang biru juga, dan review-reviewnya juga oke. Ya mungkin ya itu review todong lah, mungkin maybe ya. Jadi minta tolong bana review segala macam, pasti nggak mungkin klien bilang nggak bagus di depan kamera kan, nggak mungkin juga gitu kan. Tapi ya mungkin kalau Mas Gadi nanya bagaimana usaha step berikutnya setelah mempelajari dari elemen-elemen mungkin dari harga yang ini ya, melihat kiri kanan ya, dia tergabung di asosiasi nggak? Betul. Itu yang mungkin harus bisa lebih terisi. Kita kembali ke harga Mbak Bunga, kita bareng-bareng aja ya. Sekarang misalnya nih yang kemarin kejadiannya Ayu Puspita kan sampai catering nggak datang nih. Kalau emang dia punya jualan yang nggak, harga cateringnya nggak termasuk deh misalnya, ya kan?
Tapi kan ini bukan pengantin dia yang pertama. Pengantin-pengantin yang sebelumnya kalau emang itu angkanya nggak relevan, kok dia bisa menjalankan wedding yang misalnya ini wedding ke-10 Running gitu udah ya. berapa tahun dengan Ya, itu? udah berapa tahun, bahkan ini sekarang ada 87 klien ke depan. Mungkin kalau kita ngomong ke belakang lebih banyak atau anggaplah sama. Berarti dia udah melewati udah lama kan si Ayu Puspita itu? Aku Katanya 3 tahun. nggak atau- tahu berdirinya, tapi ikut pamernya kayaknya baru 2021 kemarin, apa 2022 apa dulu? Jadi ini bukan wedding pertama lah paling nggak. Apakah di wedding yang pas 1, 2, 3 itu Berjalan lancar. terjadi nggak sih weddingnya? Ada nggak sih cateringnya? Itu kan harusnya kelihatan ya? Mungkin itu kayak gali lubang tutup lubang, kayak statementnya si Oh. beliau sendiri. Kan aku lihat tuh di grup atau di reels ya. Oh. Jadi kan si korban pada minta tanggung jawab tuh. Terus si oknumnya bilang gini, saya bisa tanggung jawab tapi saya harus menjalankan event karena saya itu biasanya tunggu ada jualan dulu baru saya ada untuk uang berikutnya. Itu aja udah salah gitu kan pemikiran dia. Ya gimana harusnya meskipun gak ada event kan sudah ada di uang klien yang sebelumnya, harusnya tetap bisa dong mau ada event atau nggak ada event yang kejual berikutnya tetap harus bisa event itu terlaksana. Makanya harus penting banget DP klien tuh kalau bisa jangan disentuh lah, itu udah terpisah sendiri. Ketika kita ada profit, bahkan kalau pemegang saham harus ada dividen baru itu yang bisa kita nikmati. Ya, dia memiliki cash flow yang sehat. Iya, Tapi kan harusnya seperti itu. kita kalau saya sebagai pengguna jasa kan kita Nggak nggak tahu tahu ya, itu iya gitu kan. sih. Makanya ini yang perlu kita sharing ke teman-teman semuanya, indikasi wedding package ataupun wedding organizer yang dia sebut itu yang kira-kira nih bakalan berujung nggak bener ya. Tadi selain harga kan prosesnya panjang ya kalau untuk pernikahan, nggak mungkin sekarang DP buat besok gitu kan, paling nggak butuh waktu 2-3 bulan paling cepat gitu kan. Ada red flag lain ya Mbak Bunga? Ada dong. Jadi gini Mas, balik lagi ke bagaimana kita melihat layanan itu terdeliver dengan transparan dan memang profesional ya. Salah satu hal yang penting adalah komunikasi. Jadi pada saat komunikasi itu hanya seputar untuk minta DP, gencar sekali. Lalu kemudian pada saat pengantin udah melakukan kewajibannya, habis itu kayak susah dihubungin, itu udah red flag banget. Susah dihubungin. Slow Jadi, response. Habis di teman-teman, DP hilang. teman-teman, Begitu jatuh jangan- tahu baru hubungin jangan lagi. nunggu H-1 loading dulu. Kalau during that time wedding yang mengaku wedding organizer-nya itu susah dihubungin, itu udah Tapi kayaknya kalau catering nggak bisa dihubungin juga kayaknya red flag juga tuh cateringnya. Oh, pasti. Kayaknya segala semua vendor kayaknya kalau susah dihubungin bakal red flag sih. karena kan kita ibaratnya yang dibeli oleh calon pengantin itu bukan cuma produk makanannya doang atau mungkin dekornya doang ya, tapi bagaimana layanannya. Services. Dan trust. Betul. Trust Nah, trust itu itu dibangun memang banget. pada saat layanannya itu udah sesuai dengan ekspektasi. Sampai ada 87 pengantin yang melaporkan dan katanya sampai ada ratusan pengantin ke depan 200. 250 pernikahan yang ditangani gitu ke depannya. Apakah sampai segitu banyak ya orang terhilaf lah Tergiur, misalnya dengan masa iya dari 250 pengantin itu nggak ada yang ngecek, tapi paling nggak 250 itu udah trust kan, udah DP paling nggak, udah Tapi jadi kalian. akhirnya mereka keluar pada saat yang sepertiganya itu udah kebakaran kan, baru akhirnya kelihatan 250 itu satu gerbong yang akan Juni 2026 nih masih komunikasi dengan kami. Ada yang bulan April dan segala macam. Mungkin red flag yang lain adalah kita patut curigai kalau misalnya vendor tiba-tiba di tengah jalan acara tuh minta top up lagi. Kak kalau Tapi kan ada misalnya kontrak biasanya kan. iya kan sudah ada termin tuh biasanya. Nah biasanya suka ada tuh misalnya vendor, Kak kakak mau lanjutin DP nggak? Tambah 20 juta lagi nanti ada bonus lagi. Emang DP biasanya berapa sih angkanya? Berapa persen atau berapa rupiah? DP sih sebenarnya 10 juta bisa, 5 juta bisa. Cuman kalau di JWS itu kita 30%, payment 1 itu kita sudah bisa booking vendor dan booking venue. Setelahnya itu di H-2 bulan atau H-1 bulan pelunasannya. Oh jadi DP 30% langsung pelunasan? Iya.
memang ada klien kita tuh dia sistem cicilan. Jadi Kak, aku pengen ya setiap bulan itu nyicil 5 juta gitu karena nabung kan. Tapi itu bukan atas kita yang mengarahkan, itu klien sendiri. Tapi by default 30% bisa pilih-pilih vendor. Kita terus nanti running sampai semuanya. sebelum technical meeting baru pelunasan. Kalau di JWS sih seperti itu. Udah Indo sebelum technical meeting harus sudah lunas. Iya. Kalau di catering biasanya gitu. Idealnya Itu hebatnya industri pernikahan kita ya, lunas di awal, makanya menggiurkan sekali. Iya. Karena kalau Enak mungkin banget kalau istri, semuanya. mungkin nggak gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin industri pernikahan, yuk welcome silakan. Tapi yang masuk industri pernikahan minta tolong banget lakukan dengan benar. Kalau Iya. nggak nanti bisa merusak, kita nggak, ya maksudnya Industri. ekosistemnya akan Oke. berantakan. Kembali ke Ayu, dengan adanya ini kan beritanya luar biasa banget ya. Tadi yang awal-awal di grup berkembang di sosmed masih internal wedding, sekarang sampai detik.com, Berita Kompas, nasional. sampai masuk ke liputan 6 menjadi berita nasional. Dampaknya dari segi bidang industri pernikahan, apalagi industri WO, apa Mbak Bunga? Oke. Kalau yang kami jual di wedding organizer itu adalah sebetulnya trust. Oke. Nah, jadi trust itulah yang saat ini sedang tergerus oleh satu oknum yang mengacak-acak ekosistem dunia pernikahan. Taruhlah sebetulnya masing-masing kita tuh punya market yang ya cukup loyal dengan produk-produk kita. Tetapi pemberitaan di sana cukup mencoreng nama profesi wedding organizer secara keseluruhan. Padahal yang bersangkutan tidak menjalankan layanan tersebut, gitu Mas Gandhi. Orangnya Hasana sendiri? Perannya Hastana sendiri tentunya kalau dari kami itu kan kita memperkuat yang di dalam lalu kemudian mengedukasi yang di luar. Jadi salah satunya adalah kita coba memberikan informasi lagi ke masyarakat apa sih bedanya wedding organizer dengan wedding service tadi, supaya tidak ada lagi yang tertipu dengan istilah wedding organizer. Jadi once ada yang menawarkan wedding organizer, mereka udah bisa ngecek tuh ada ininya enggak, ada itunya enggak gitu. Jadi jangan mau terima apa adanya gitu loh Mas Gandhi. Jadi ke dalam kita lakukan, keluar juga. Efek ke fotografi ada nggak Mas? Ya pastinya dengan kasus kejadian ini membuat teman-teman kita nih, anggota kita makin aware ya terhadap kerjasama dengan perusahaan atau ya kita sebut Karena saja wedding yang service. tanda masuk yang dibilang korban kan nggak cuma si pengantin. Iya, Iya, betul. Yang korban tuh vendor-vendor vendor-vendor makanannya yang pun itu kan jadi dia tidak terbayarkan. Betul. Atau mungkin ini saya rasa yang catering nggak datang tuh bukan cuma pertama kali, karena mungkin udah tunggakannya udah banyak sampai nggak datang. Ada juga sampai MC, entertainment juga belum dibayarkan. yang case ya benar, saya setuju bahwa korbannya tuh jadi ada beberapa pihak gitu kan. Nah makanya oleh karena itu kita dari HIBDI nih kita mengajak untuk teman-teman kita tuh menselect beberapa perusahaan-perusahaan entahkah penyelenggara ya ini wedding service tadi yang lengkap, entahkah dari catering atau dari dekorasi yang membuat itu, termasuk WO pun sekalipun kita selalu bilang ke teman-teman anggota apabila ada indikasi nih 1 kali 2 kali payment 3 kali payment tidak lancar, langsung menjadi aware buat teman-teman yang membuat rekanan tersebut. Tapi kita juga pernah ada case juga Mas Gan bahwa pada saat kita dari asosiasi mendapat aduan seperti itu, kita sebenarnya pastinya kita nggak mungkin diam. Pasti kita bergerak juga, entah itu dalam aspek somasi seperti itu. Tapi bukan as a vendor. Mungkin vendor tersebut mungkin sungkan ya maju sendiri atau gimana, takut lawan kan lawan. Di situ ya, Takut ada apa gitu kan? Karena takutnya kalau dia maju sendiri nanti payment-nya ditahan. Mas Toto ini sering nggak menjadi bagian dari wedding package yang seperti Ayu Puspita bikin? Sebenarnya bikin kalau wedding package itu nggak ada ya kita bikin paket itu. Nggak, bukan Mas Toto ya, Iya. tapi misalnya Mas Toto ada di bagian Diajakin sama Mas Toto. diajakin sama Mbak Ayu. Ada diajakin, cuman biasanya case-nya ada dari sisi budgeting. Karena biasanya mereka yang membuat wedding service yang lengkap itu, mereka punya budget. Oh, budget fotonya nominal sekian. Nah, tinggal kita masuk apa enggak si vendor. Ya, kalau masuk, Nah, kalau masuk beberapa vendor biasanya oke, masuk seperti itu. Kan kalau add-on biasanya dia direct to vendor langsung. Nah, cuman kan yang
case-nya itu yang payment itu melalui vendor itu semua. Catering juga begitu ya Mbak Miska ya? Catering juga mungkin menjadi bagian dari paketnya JWS misalnya? Betul, betul. Tadi kan seperti dijelaskan memang Asrindo nggak mau bikin paket catering ya. Oke. Tapi kita mau kerjasama sama WO. Tapi bukan kerjasama sama foto untuk bikin wedding package atau misalnya kerjasama dengan dekor untuk bikin wedding package. Jadi kliennya Asrindo atau kliennya Maximus itu bukan si pengantin tapi si WO gitu? WO-nya, iya WO-nya ada. Nanti kan baru WO-nya, biasanya kan ada WO yang kalau udah bagus kerja profesional, pasti kita nggak bisa in touch langsung sama kliennya. Jadi semua melalui satu pintu melalui WO gitu kan, which is sama sudah tugas mereka dan expertise mereka gitu. Paymentnya yang nanti kan sekarang kan aku bilang paymentnya hamin 2 minggu. Si WO hamin 2 minggu harus lunas. Si WO melunaskan nggak ke? Nah, case-nya yang kita dengar dari beberapa teman anggota yang rekanan wedding service seperti ini, dia paymentnya itu kebanyakan setelah event. Ada beberapa setelah album jadi. Oke, itu dari foto ya? Nah, terjadi perdebatan. Walaupun sebenarnya dari sisi vendor foto, vendor video ini kita masih punya pegangan file. Once payment tidak selesaikan, file kita ditahan. Nah, itu yang kemarin case terjadi kan. Nah, akhirnya yang terjadi beberapa anggota kita itu si klien langsung kontak direct to vendor. Si vendor baru akan kasih filenya once dia melunaskan paketnya. Mungkin juga sesuai dengan harga paketannya si Bay Ayu. Kalau catering sering ditutangin sama WO? Nggak mau. Kalau catering kan nggak bisa, nggak ada pegangan dia. Kita nggak ada pegangan. Nah si WO kan ya wedding service ya. Si vendor tersebut yang membuat paket itu juga dengan alibi, wah takut albumnya atau videonya tidak terselesaikan dengan baik, jadi mereka punya pegangan sepersekian uang pelunasan. Ya pokoknya uang prestasi lah. Iya. Ini itu hanya bisa dilakukan oleh foto video ya? Iya, hanya bisa dilakukan foto video. Tidak bisa dilakukan untuk. Oke, misalnya kan hamin 2 minggu. Kalau iya Maksudnya kita nggak punya pegangan gitu. Nggak punya pegangan. Make up, wedding termasuk semuanya. Yang punya pegangan tuh hanya foto video. Betul. Gitu. Makanya kita punya ada pegangan lah, punya ada garansi lah. Jadi berfoto video yang bisa diutangin. Iya, makanya kita bisa video ini. Iya, payment abis hari H katanya. Oke, tadi kita ngomong red flag. Terus sekarang kita ngomong baliknya apa green flag atau apa ya. Jadi untuk memilih si wedding package ataupun wedding organizer yang aman tuh yang kayak gimana, Mbak Bunga? Jadi yang paling aman buat teman-teman adalah teman-teman dikasih tahu ini dekor by siapa, foto by siapa. Jadi jangan mau dibilang ini dekor by Mbak Bunga, catering by Mbak Bunga, karena nggak akan mungkin. Jadi harus minta cari tahu spesifik ini sebetulnya yang diajak kolaborasi di package ini siapa aja vendornya. Lalu kemudian kalau bisa, misalnya ini udah di booking, minta kontak person setiap vendornya. Oke, jadi walaupun membeli paket dalam satu wedding organizer, tahu elemen-elemennya, misalnya ya gedungnya, kan soalnya ada juga yang kasusnya katanya gedungnya belum dibayar, jadi akhirnya begitu mau datang, mau masuk, nggak dibukain pintu, gimana buat tamu-tamunya? Itu kan baru tahu menjelang J minus berapa itu kan, karena memang tidak ada jalur komunikasi yang dibuat oleh si wedding service itu. Direct to vendor. Si pengantin ya kan udah ada WO ya, ngapain saya mesti ngecek satu-satu lagi? Kan justru saya hire Mbak Putri sebagai WO untuk memastikan itu semua. Kan saya tahunya Mbak Putri sebagai WO-nya. Saya beli paket ini, termasuk kalau saya mesti ngecek satu-satu apa segala macam, ngapain saya pakai WO? Nah itu jadi teman-teman yang nanti akan mempersiapkan acara pernikahan, kan teman-teman pasti punya banyak impian ya, kayak misalnya di dalam venue-nya nanti maunya kayak gimana, lalu kemudian dekornya maunya kayak gimana. Itu perlu banget disampaikan langsung ke vendor, didampingi wedding organizer. Jadi jangan sampai hanya berkomunikasi dengan satu pihak. Minimal kita punya grup WhatsApp untuk koordinasi, dan ketika technical meeting tuh benar-benar kita make sure persiapannya tuh udah sampai mana. Kalau kalau JWS Wedding sendiri memang kita all in package, tapi setiap kategori itu kita beda brandnya. Kayak misalnya dekorasi by siapa, sanggar by siapa gitu, dan kita juga ada rekanan yang lain gitu. Jadi itu semua by custom dari si pengantinnya, dia memilih yang vendor paket seperti apa.
gitu sih. Jadi memang harus ada komunikasi. Misalnya nih, Sesuai dengan kadang-kadang preferensi klien. ya mungkin kalau ada segmen tertentu yang dia mau all in, tahu beres, datang tinggal cantik. Kalau klaimnya si buat para WO kan begitu ya. Pokoknya Mbak Kak tinggal duduk manis. Oh iya, saya mau duduk manis aja. Itu makanannya nggak ada gitu kan. Ternyata tragis. Itulah yang akan menjadi makanan bagi para oknum gitu Mas. Berarti kedepannya kita harus mengedukasi lagi klien-klien yang mungkin yang Oke, kembali ke asosiasi. Langkah konkretnya, kalau bilang ini mungkin yang terdampak paling berat Hastana ya, karena di sini yang orang nyebutin, walaupun orang bilang yang aku dengar, oh Ayu Puspita bukan WO. Iya. Bukan anggota asosiasi juga ya? Kebetulan bukan anggota Hastana, atau kalau asosiasi yang lain ya. sekali. Mungkin asosiasi klub Karang Taruna. Tidak tahu ya. Nah, itu nggak maksud gini. Tapi kan biar gimana pun juga dunia tahunya atau masyarakat umum tahunya dia adalah WO. Iya kan, walaupun ternyata di paketnya dia nggak ada services WO yang tadi Mbak Bunga sampaikan. Ya. Dia nggak ada pendampingan, nggak ada komunikasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai jamin sekian baru tahu kalau cateringnya nggak datang. Baru sampai jamin sekian baru tahu kalau venue-nya belum dibayar. Sampai dia berarti kan nggak ada services wedding planner yang seperti Mbak Putri lakukan, ya kan? Langkah konkret apa yang sudah dilakukan Hastana atau mungkin yang akan dilakukan Hastana supaya untuk mengembalikan trust tadi? Oke. Jadi karena yang paling fatal adalah penggunaan istilah wedding organizer oleh pihak yang tidak menjalankan layanan wedding organizer itu sendiri. Jadi memang kita melalui bidang humas kita melakukan sosialisasi Mas Gandhi, melalui komunikasi dengan media, lalu kemudian dengan berbagai platform yang kita punya. Tetapi di dalam sendiri kami juga ya pada dasarnya kami cukup prihatin dengan para korban. Di Jabodetabek sendiri kami berkesempatan untuk menangani beberapa korban dari Ayu Puspita. Nah dari situ kami juga istilahnya pelan-pelan memberikan edukasi bahwa servis yang harusnya kamu dapat dari organizer tuh seperti ini loh. Oke, Yang jadi mudah-mudahan dari bikin situ edukasi nanti dari situ dia akan bisa mendeliver juga ke kerabatnya, experience yang dia dapat dari rekan-rekan Hastana kami gitu. Oke, jadi Bang, itu kan apa namanya program kerjanya ya. Eksekusi konkretnya apakah akan bikin suatu apa ya, kayak seminar kah atau apa gitu kak? Oh ya, kalau misalnya untuk kita kan kalau keluar itu sosialisasi ya, kalau ke dalam kita melakukan edukasi dan pengembangan bisnis. Untuk ini kebetulan ketua bidang pengembangan dan pelatihan kita ada di sini. Jadi di Hastana sendiri tuh ada yang namanya basic dan intermediate training. That's why Hastana punya standar kalau kita mengaku wedding organizer, kita harus punya checklist hal yang harus kita kerjakan. Nah, tetapi kalau keluar itu kita menggunakan yang tadi saya sampaikan, platformnya itu bisa kayak di misalnya ada satu acara exhibition, di situ kita mengadakan talk show dalam waktu dekat nanti insya Allah tanggal 20 dan tanggal 21 nanti rekan-rekan juga bisa datang di situ di daerah Taman Mini dan kemudian di media sosial kita juga terus melakukan edukasi. Itu sih Mas Fendi. Oke, kalau gitu aku satu pertanyaan buat Mbak Miska sama Mas Toto nih yang bukan WO. Kan pasti Mbak Miska sering berhubungan dengan banyak WO ya, entah itu dalam satu paket atau mungkin bekerja sama, ya kan? Vendor yang amanah atau WO yang amanah tuh yang kayak gimana sih Mbak? yang komunikatif sih kalau aku nomor satu harus bisa diajak komunikasi dengan Kan karena juga tadi red flag itu kan bukan hanya tadi bilang korban di kasus ini kan bukan cuma hanya pengantin tapi vendor-vendornya gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya sih kalau dari aku pribadi ya Mas, tapi juga dari teman-teman Abjil terutama Hastana itu kayaknya yang satu komunikasi, yang kedua itu kita kebantu banget sama vendor-vendor yang sudah terafiliasi dengan organisasi. Oh, jadi makanya fitur pertamanya gitu ya? Iya, memastikan bahwa mereka memastikan kredibilitas mereka gitu loh di industri ini, karena kan kayak Hastana, belum boleh masuk Hastana kalau belum Pasti 3 ada tahun, persyaratan, berapa tahun tuh, gitu Iya. ada 4 tahun exactly gitu, jadi pasti kan sudah ada portofolio yang terbangun gitu, jadi sesimpel itu sih kalau dari aku ya. Dari mana tuh? Ya untuk
bilang WO itu kredibel ya, lebih dibilang. Iya, maksudnya gitu. Kredibel itu yang pertama nggak bisa jauh dari track record sih. Nah, track record itu kan pasti dibangun kan, harus dibangun. Nah, cuman kalau udah terus juga asosiasi, benar kata Mbak Miska tadi. Itu salah satu ya, karena kita nggak tahu internal perusahaan seperti apa kan. Tapi indikator minimal kalau seandainya dia masuk asosiasi, minimal faktor legal pertama tuh lolos dulu gitu. Nah, kan tahu juga di dalam asosiasi ada edukasi, ada ini pendampingan hukum, bla bla bla, Izin dan lain sebagainya. perizinan yang minimal mereka tahu. Dan memang sebenarnya mau ngasih tahu ke teman-teman semua ya yang di netizen ya, jangan terlalu silau juga dengan centang biru, dengan follower banyak kayak gitu, karena itu bisa jadi bias gitu Mas. Itu sih. Oke, luar biasa obrolan kita kali ini. Kalau mau dibahas tuntas lagi kayaknya panjang banget gitu kan. Oke, buat closing kita ada cara, jadi harapannya dengan dampak atau kejadiannya Mbak Ayu Puspita, pasti kita nggak pengen lagi ada seperti ini. Dan terkait dengan industri masing-masing ya, industri fotografi, industri WO, jangan juga industri catering dan industri pernikahan secara keseluruhan. Sebagai pelakunya, harapannya buat Mas Oto? Ya, harapannya buat pelaku kita harus punya tanggung jawab moral terhadap menjaga ekosistem industri, bahwa kita paham bahwa ini industri yang lumayan subur, industri yang bertumbuh secara industrinya ya, pemainnya banyak sekali yang baru bermunculan. Harapannya adalah kita sama-sama, karena ini ini kolam kita mencari pencaharian gitu, seperti itu. Dan juga buat teman-teman para pelaku usaha, jangan menutup diri, kita harus membuka ruang untuk berkomunikasi dengan kiri kanan, tergabung di asosiasi, karena bisa jadi yang tadi Mbak bilang kita murah, bisa jadi dia tuh nggak tahu harga pasaran itu berapa. Betul. Kita mencontohkan fotografi saja, kita berkomentar tentang vendor yang jual murah, bisa jadi dia nggak tahu harga pasaran ideal itu berapa, karena bisa jadi ownernya introvert. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya penting sekali kita punya rasa memiliki industri ini, terlibat. Kita yuk bareng-bareng sama-sama kita menjaga, karena apa? Satu, yang terdampak seperti Bayi Ayu ini, efeknya pasti sampai ke nasional dan bisa menimbulkan trust issue untuk beberapa pelaku industri. Ya itu Mas. Thank you Mas Oto. Ya. Kalau dari Mbak Miska, pesannya secara mewakili industri catering atau industri jasa boga, dan juga Wedding lah ya. pesan dari si Abji sendiri. Ya, sebenarnya kan kalau fondasi utama adalah yang kita harus junjung tinggi itu kan kepercayaan klien ya. Maksudnya kita harus menjaga amanah keluarga gitu kan, telah mempercayakan acaranya mereka tuh untuk kita. Itu sih semoga kita bisa jaga itu agar kedepannya bisa lebih bersih, bisa lebih sehat secara industri gitu. Kita juga bisa lebih disiplin. Gimana caranya kita kedepannya menjaga transparansi dan integritas kita sebagai vendor. Itu sih. Buat Mbak Bunga ada pertanyaan tambahan. Ini karena mungkin sebelum closing ya. Menurut Mbak Bunga, si Ayu Puspita, lagi-lagi Ayu Puspita ini sampai hal seperti itu, atau mungkin nggak sih teman-teman kita sebagai WO supaya tidak terjadi case seperti Mbak Ayu Puspita? Karena pertama kali saya mendapatkan informasi seperti itu, ini saya nggak mau berusaha, belum tentu dia orang jahat. Kalau walaupun ternyata tadi, oh dia nggak penting ambil duit, berarti kan emang udah punya modus ya. Tapi pertama kali saya pikir jangan-jangan emang dia mismanagement gitu. Nah ini yang mungkin pengen tahu dari sudut pandang Mbak Bunga sebagai WO, apa penyebabnya. Kalau jahat sudah lah, kita nggak usah bahas ya, supaya teman-teman WO yang lain tidak terjadi seperti Ayu Puspita. Tidak terulang lagi ya. Tidak terulang lagi, pasti jangan nanti berdampaknya banyak. Iya, betul sekali. Jadi lagi-lagi ini kalau di organizer yang kita jual adalah rasa nyaman dan trust tadi ya Mas Gandhi. Jadi tentu supaya rasanya itu ada, kita harus melakukan tugas kita dengan profesional. Jadi artinya kalau misalnya kita sibuk membundling produk lain dan akhirnya kita lalai menjalankan tugas organizer itu secara profesional, ya artinya kita membuka peluang untuk mismanagement. Nah itu untuk teman-teman organizer khususnya yang ada di Hastana,
manajemen yang baik itu sangat-sangat penting ya, dan jangan tergiur untuk ya misalnya demand mengenai harga paling murah itu sangat tinggi, kita tetap harus menjaga value-nya kita, menjaga quality-nya kita, karena lagi-lagi WO bagus bukan WO bonus. Jangan dijadikan bonus kan, keren banget itu bonus bukan WO bonus. Mbak Putri, pertanyaan tambahan sebelum closing. Menurut Mbak Putri, ini sekarang lagi diramein nih, hindari pembayaran satu pintu. Nah, itu juga menjadi ini juga karena orang bilang jangan bayar ke WO-nya, bayar ke ininya. Mbak Putri sendiri menyikapi tanggapan seperti itu dan apakah melakukan seperti itu gimana? Kalau dari JWS Wedding sini sebenarnya kita punya 2 service, Mas Gandhi. Ada yang wedding planner only, yang dimana kita lagi jalankan juga sekarang, yang aku bilang tadi calon kliennya Maximus. Jadi kita as a planner, benar-benar planner, lalu kita pitching vendor banyak, terus abis itu nanti kita kasih comparison klien payment langsung ke vendor tersebut. Itu kita menjalankan. Tapi kita juga ada wedding package yang misalnya klien kadang-kadang aku punya budget nih 150 juta atau 200 juta, aku bisa dapat apa aja. Nah disitulah kita menentukan, oh kalau 150 juta vendor fotografinya ini, sanggarnya ini, dan kita juga negosiasi dengan vendor tersebut, mereka memiliki package special WO. Nah itulah kenapa satu pintu melalui kita. Yang paling penting adalah sebenarnya kita jelas MOU kontrak di awal dengan klien, dan juga terminnya jelas. Jangan tiba-tiba yang tadi red flag belum terminnya tiba-tiba minta top up. Nah itu kan yang kenapa nih apa butuh uang si vendor tersebut. Nah kalau kita ya kalau klien mau nyicil oke, boleh, itu atas permintaan dia, dan kalau enggak kita pelunasan hamin 2 bulan dan hamin 1 bulan juga nggak masalah, karena pun kita runningnya kan yang penting sudah lunas lalu bisa kita running. Jadi menurut Mbak Putri pembayaran satu pintu pun nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kontraknya jelas, vendornya yang dipilih jelas, dan klien punya loh. Meskipun ada klien yang nggak mau repot nih, percaya dengan WO oke. Tapi juga klien tuh memiliki hak untuk ngecek checking vendor tersebut, kamu udah di booking belum sama JWS, kamu udah dibayar belum, udah DP belum, dan klien kita pun juga ada yang melakukan itu, dan kita juga pede aja karena kan memang alhamdulillah selama ini seluruh vendor yang bekerja sama dengan JWS Wedding belum pernah kita ada telat pembayaran, belum pernah kita ada nggak nunggak invoice, alhamdulillah selama ini belum pernah. Jadi silakan Kak kalau mau cek langsung sama vendor yang terkait, tapi biasanya klien ya udah aku yang penting kita udah bikin grup koordinasi, kemudian nanti technical meeting kita ketemu gitu. Oke, komunikasi penting ya. Oke, begitu pesannya sebagai closing statement untuk ditujukan kepada calon pengantin atau ke para vendor-vendor dan juga mungkin ke sesama pelaku industri WO. Ya, mungkin ini untuk teman-teman pelaku bisnis dan untuk diriku sendiri sebagai yang punya bisnis gitu ya. Yuk kita terus upgrade diri, belajar. Nggak hanya belajar jualan aja, tapi manajemen, finance, dan tim finance itu worth it banget loh yang apa namanya kita punya di kantor. Nah itu juga yang jagain JWS nih sebenarnya, karena dia yang benar-benar ngitungin berapa sih laporan profit and loss kita setiap bulan gitu. Di situ dan ada rekening PT yang kita pisahin dan kita sebagai owner juga kita nggak bisa loh asal ngambil uang kita, uang kantor, tapi kita gajian juga, kita dapat dividen. Itu sih yang benar-benar kita bisnis itu luruskan niat untuk apa, terus juga menjalankannya harus sesuai dengan hukum bisnis kayak gitu sih. Banyak PR belajar. Luar biasa. Jadi emang di industri pernikahan ini kalau saya rangkum, kebetulan saya juga salah satu praktisi ekosistem di antara karena kita bukan menjual satu produk dan kita bisa beli sendiri ya, apalagi wedding organizer. Foto doang buat wedding, ya lu nggak bisa foto doang, pastinya perlu juga dengan kerjasama dengan vendor-vendor lain. Oke, cukup sudah
malam hari ini luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini bisa mengedukasi, bisa membuka lebih ke para calon pengantin, khususnya kalau yang sudah menikah, ya sudah, kalau menikah lagi juga boleh, untuk lebih ketahui apa sih bedanya wedding planner. Dicari tahu ya, wedding organizer, wedding service, sekarang ada lagi wedding consultant lah, ada wedding conceptor, ada wedding stylist. Nah, itu tidak semuanya wedding organizer. Jadi apapun namanya yang disebutkan oleh vendor tersebut, teman-teman calon pengantin harus mengkurasi sendiri apa sih, jangan sampai yang di hire atau yang dibeli atau yang disetujui oleh si calon pengantin tidak sesuai. Mudah-mudahan itu bisa jadi suatu informasi, dan untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi seperti kasus-kasus yang Amin. ini, karena ini juga merusak industri pernikahan kita. Oke, sampai jumpa lagi di Pranata Culture berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.